Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali ensiklopedia salat jilid yang pertama. Sekarang kita akan masuk dalam keutamaan berjalan kaki untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Buku bahasa Indonesia halaman 578. Buku bahasa Arab halaman 532. Karena pembaca hari ini tidak datang, jadi saya yang baca Indonesianya. Nanti ada Ridwan yang membantu untuk highlight bahasa Arabnya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, kadang-kadang sebagian dari teman-teman meletakkan bukunya di lantai. Lalu sebagian ada yang ketika berjalan bukunya itu dilangkahi. Saya ingatkan bahwa di dalam buku yang kita pegang ini ada banyak ayat-ayat dan ada lafaz-lafaz jalalah Allah, sehingga teman-teman ketika melangkah tidak boleh melangkahi bukunya sebagai adab terhadap keagungan Allah dan ayat-ayat Allah. Kita mulai keutamaan berjalan kaki menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kata penulis, berjalan kaki menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah salah satu bentuk ketaatan yang agung. Di antara keutamaannya, pertama, kecintaan yang besar pada sholat berjamaah di masjid menjadikan seseorang berada dalam naungan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi teman-teman, kalau kita sering dan suka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, salah satu faedahnya adalah kita akan diberikan oleh Allah naungan di hari kiamat. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, wa syabun nasha fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah." 7 golongan yang Allah akan naungi di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 1. Imam yang adil atau pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini sesuai dengan bab yang sedang kita baca, keutamaan pergi ke masjid. Ya, yaitu golongan yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Berikutnya adalah orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan rupawan, dibujuk untuk berzina, tapi dia menolak dan mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Golongan yang berikutnya adalah orang yang bersedekah dan dia sembunyi-sembunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Golongan yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi atau dalam keadaan bersendirian, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Dalam lafaz Muslim disebutkan, wa rajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang selalu terpaut dengan masjid, jika dia keluar darinya, dia selalu ingin kembali segera ke sana. Nah, dalam menjelaskan sabda Nabi SAW, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah cintanya benar-benar mendalam pada masjid dan senantiasa membiasakan diri hadir sholat berjamaah di masjid. Hal itu berarti terus-menerus duduk di dalam masjid. Kita lihat orang ini senantiasa ada di masjid. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah,
mu'allaqun fil masajid, mu'allaqun fil masajid. Ya, demikian yang terdapat dalam kitab As-Sahihain. Lahiriah kata tersebut berasal dari kata ta'liq atau bergantung. Seakan-akan beliau menyerupakan dengan sesuatu yang bergantung di masjid, seperti lampu misalnya, sebagai isyarat yang menunjukkan pada lamanya ketergantungan hati pada masjid, meskipun jasadnya di luar masjid. Hal itu juga ditunjukkan oleh Al-Jauzaqi, seakan-akan hatinya tergantung di masjid. Mungkin juga berasal dari kata al-alaqah. Teman-teman yang pegang bahasa Indonesia, ini ada kekurangan hurufnya. Ya, ada bolpen. Ada kurang hurufnya, yaitu kurang a. Al-alaqah. Al-alaqah. Ini kurang a ya. Mas Subhan nanti tolong bantu koreksi ya. Al-alaqah yang berarti kecintaan yang sangat mendalam. Hal itu juga ditunjukkan oleh riwayat Ahmad, mu'allaqun bil masajid, terpaut hatinya pada masjid. Keutamaan yang kedua, menghadiri sholat berjamaah di masjid, yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat berjamaah, meninggikan beberapa derajat, menghapuskan kesalahan, dan menghasilkan berbagai kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini salah ya. Yang benar radhiyallahu anhu saja. Dia bercerita, saya langsung ke Indonesianya. Tidaklah seseorang bersuci dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berangkat ke salah satu dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah akan menetapkan baginya dari setiap satu langkahnya yang diayunkannya mendapatkan satu kebaikan. Dengannya pula Allah akan tinggikan derajatnya satu derajat dan menghapuskan darinya satu keburukan. Pada hadis Abu Hurairah yang dimarfu'kannya, katanya yang demikian itu adalah jika salah seorang dari kalian berwudu dan kemudian melakukan wudunya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berangkat ke masjid, dia tidak berangkat selain untuk mengerjakan sholat, tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan dengan satu langkah itu akan ditinggikan satu derajat dan dihapuskan satu dosa. Jadi kalau teman-teman dari rumah sampai di masjid 100 langkah, berarti 100 dosa dihilangkan, 100 derajat diangkat, dan dicatat untuk kita 100 kebaikan. Maka beruntunglah teman-teman yang kalau ke masjid selalu jalan kaki. Ya, karena ada juga sebagian orang yang walhamdulillah dia pergi ke masjid, tapi dari rumah menuju ke masjid selalu berkendaraan. Sampai-sampai di antara sahabat Nabi atau di antara salafus saleh di zaman dahulu, kalau mereka pergi ke masjid dan kebetulan bersama hewan, mereka tidak mau naiki hewannya. Karena mereka mendengar bahwa yang dihitung oleh Allah ini adalah langkah kaki. Maka hewannya diarak bersama dirinya di sebelahnya, dia jalan kaki. Ya. Tapi saya juga pernah mendengar fatwa Syekh Ubaid bin Jabir Al-Jazairi ketika beliau pernah ditanya, Syekh, ada sebagian orang yang rumahnya betul-betul jauh dari masjid. Kalau dia nekat jalan kaki malah memudaratkan, seperti selalu terlambat. Atau misalnya di waktu sangat panas. Pertanyaannya, kalau dia terpaksa naik kendaraan, lalu bagaimana cara menghitung ini? Diangkat derajat, dihapus dosa, dicatat kebaikan. Maka beliau mengatakan, semoga, beliau tidak berani memastikan, tapi beliau mengatakan, jika rumahnya betul-betul jauh, maka semoga per satu putaran rodanya mengangkat derajat, satu putaran itu menghapus dosa, dan satu putaran rodanya itu berbuah kebaikan. Bila rumahnya betul-betul jauh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, diberi stabilo teman-teman kata-kata di rumahnya.
Dan ini disebutkan para ulama, memang lebih utama wudu itu di rumah, baru ke masjid. Kecuali bila kemudian di sepanjang jalan batal, berarti wudunya di masjid. Tapi bila memang belum berangkat, maka yang lebih utama wudu dulu baru berangkat. Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian jalan kaki menuju ke salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu dari sholat yang fardu, maka kedua langkahnya yang satu dapat menghapuskan dosa dan yang satu lagi meninggikan derajat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, Ad-Dawudi mengemukakan, jika dia memiliki beberapa dosa akan dihapuskan dengannya, dan jika tidak punya dengannya akan ditinggikan beberapa derajat. Hal itu menunjukkan bahwa yang dihasilkan dari satu langkah itu adalah satu derajat, baik dihapuskan dosanya maupun ditinggikan derajatnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang dihasilkan dari satu langkah itu 3 hal tadi, yaitu tingginya derajat, terhapusnya dosa, dan tambah kebaikan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, kataballahu lahu bikulli khutwatin hasanatan wa yarfa'u biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'atan. Allah akan menetapkan baginya dari setiap satu langkah kakinya, yaitu ditinggikan satu derajat, dihapuskan darinya satu keburukan, dan tadi sudah disebutkan, ditetapkan satu kebaikan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, bila kita dari rumah, sekali lagi, ada 100 langkah kaki, maka setiap satu langkah ini dicatat untuk kita 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, dan akan ditinggikan 100 derajat. Kata Syekh Ibn Baz, dengan setiap satu langkah akan ditinggikan baginya 1 derajat, dan dihapuskan darinya 1 dosa, ditetapkan baginya 1 kebaikan. Tambahan yang terakhir, Al-Hasanah, pada riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jika benar riwayat yang menyebutkan salah satu dari keduanya atau langkahnya dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa darinya, riwayat yang ini yang pertama ada, kemudian Allah menganugerahkan tambahan hingga Allah menjadikan setiap satu langkah kakinya menjadi 3, yaitu peninggian derajat, penghapusan dosa, dan penetapan kebaikan. Keutamaan yang ketiga, ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke rumah sebagaimana ditetapkan baginya pahala saat berjalan ke tempat sholat, jika dia mengharapkan pahala dari hal tersebut. Boleh di highlight ini kata-kata jika dia mengharapkan pahala, karena bisa jadi ada orang pergi ke masjid hanya karena sebatas rutinitas. Bisa jadi ada orang ke masjid hanya karena teman-temannya sekantor semuanya ke masjid, daripada sendirian di kantor, ikut ke masjid. Tapi dia sebenarnya tidak mengharapkan pahala, melainkan hanya karena ikut-ikutan saja. Maka sebelum kita ke masjid, yakinkan di dalam hati bahwa kita ini ingin mengharapkan pahala dari Allah. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada seseorang, dan aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang tempat tinggalnya lebih jauh dari masjid selain dirinya. Dia tidak melangkah kecuali untuk sholat. Boleh diberi koreksi? Saya sudah baca bahasa Arabnya. Di sini ada salah terjemah. Tak coret ya? Kata-kata dia tidak melangkah kecuali untuk sholat, ini salah terjemah. Dicoret saja. Yang benar, tidak satu pun sholat terluput darinya. Terluput darinya. Karena di situ bahasa Arabnya la tukhti'uhu salatun, ya kan? Ya. Kata-kata akhta'ahu salatun itu artinya luput darinya satu sholat. Kalau ada kata la, ya berarti tidak. Berarti terjemahan yang benar, kata Ubay, ada seseorang yang saya tahu atau saya tidak pernah tahu ada orang yang tempat tinggalnya lebih jauh dari dirinya kalau pergi ke masjid. Dan saya tahu bahwa tidak satu pun sholat terluput darinya. Dikatakan atau kukatakan kepadanya,
Seandainya engkau beli saja seekor keledai yang bisa kamu naiki pada saat gelap dan saat panas. Maksudnya, kasihan kamu ini sudah rumahnya jauh. Coba kamu beli keledai saja. Supaya kalau sholat maghrib, sholat isya, kamu PP itu nggak kegelapan. Kalau sedang ada musim panas, jadi kamu tidak kepanasan. Kalaupun panas, ya segera nyampe ke masjid. Atau segera pulang ke rumah. Cobalah beli hewan kendaraan. Mungkin kalau dia hidup di zaman sekarang, orang bilang, coba beli motor. Ya kan? Apa katanya? Aku tidak ingin rumahku berada di dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin pahala dari langkahku ke masjid ditetapkan. Dan langkahku saat kembali ke keluargaku juga ditetapkan. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan semuanya itu untukmu, yaitu pahalamu saat pergi, pahalamu saat pulang. Dalam sebuah lafaz disebutkan innalaka mahtasabta. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang kamu harapkan, yaitu jalan kaki ke masjid. Sengaja tidak beli hewan supaya bisa pergi ke masjid berjalan kaki. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat penetapan pahala bagi langkah pulang, sebagaimana juga ditetapkan untuk langkah berangkat. Ya, jadi teman-teman, pahala orang pergi ke masjid jalan kaki itu bukan cuma pahala perginya, tapi juga pahala pulangnya. Berarti kalau PP 200 langkah, maka ya sudah 200 kali 3 hal tadi. Apa saja 3 hal tadi? Ditinggikan derajat, dihapuskan dosa, dicatat kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat penetapan pahala bagi langkah pulang sebagaimana langkah berangkat. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh tempat tinggalnya, lalu yang lebih jauh lagi dari mereka yang menunggu sholat sehingga dia menunaikannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada yang mengerjakannya kemudian tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita, tempat di sekitar masjid kosong, lalu Bani Salimah berniat untuk pindah ke dekat masjid. Niat mereka ini terdengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa kalian mau pindah dekat masjid. Betul? Mereka menjawab, iya betul. Memang kami maunya pergi ke masjid itu biar dekat ya Rasulullah, maka kami pindah dekat masjid. Maka Nabi SAW bersabda, ya Bani Salimata, diyarokum tuktab atharukum. Diyarokum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jangan pindah. Tetap saja di tempat kalian. Niscaya akan ditetapkan bagi kalian pahala untuk setiap langkah-langkah kalian. Tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang, akan ditetapkan pahala bagi langkah-langkah kalian. Maka kalau ada yang rumahnya misalnya 10 rumah dari masjid, jalan kaki masih mudah. Terus ada rumah misalnya dijual dekat masjid, sebelah masjid. Ya. Beli atau enggak? Ya tergantungnya ada uang atau enggak, dan murah atau enggak. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang mana yang lebih besar pahalanya, jawabannya yang 10 rumah daripada yang rumahnya pas sebelah masjid. Yang keempat, keutamaan jalan kaki ke masjid. Berjalan menuju sholat jamaah dapat menghapuskan dosa. Kurang lebih sama dengan yang nomor 2 tadi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kutunjukkan kepada perbuatan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Mereka jawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, isbaghul wudu'i ala makarih. Isbaghul wudu'i ala makarih. Wa kathrul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Yang dimaksud Nabi ini, perbuatan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat adalah menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai atau pada saat menyulitkan. Banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat hingga sholat berikutnya, yaitu menunggu sholat setelah satu sholat. Itulah ribat.
Inilah namanya penjagaan dan perjuangan, yaitu melangkah ke masjid. Teman-teman yang dirahmati Allah, boleh kita catat sedikit, ada kata-kata menyempurnakan wudu saat sulit. Ya. Misalnya menyempurnakan wudu meskipun musim dingin. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, kalau airnya sangat dingin, bagaimana kita menyempurnakan wudu? Jawabannya, airnya dipanaskan. Kalau ada pemanas air, jangan kemudian kita bilang, kata Nabi sempurnakan wudu saat sulit, jadi pilihnya yang dingin. Nah, itu salah juga. Yang benar, tetap sempurna wudu saat sulit. Jadi kalau airnya sangat dingin, caranya supaya tetap sempurna adalah dipanaskan. Bukan justru milih yang dingin. Ini sama seperti kita tahu bahwa satu langkah kaki ke masjid itu menghapus dosa misalnya. Kemudian dari rumah kita dengan jarak normal 100 langkah, ada orang malah muter-muter dulu ke sana kemari supaya dapat 300. Malah ini kesalahan. Selanjutnya, kata penulis, penghapusan dosa sebagai kinayah atas pengampunannya tercakup di dalamnya penghapusan dosa dari kitab catatan dan menjadi bukti sebagai pengampunannya. Peninggian derajat, yakni tempat yang paling tinggi di surga. Isbaghul wudu berarti maksudnya penyempurnaan wudunya. Al-makari maksudnya adalah kondisi sulit yang tidak disukai seperti dingin atau airnya menyengat tubuh. Seperti seseorang sedang demam, mungkin air dengan suhu 25 derajat Celcius dirasanya sangat dingin. Maka meskipun dalam kondisi demikian, bisa airnya dihangatkan dulu baru kemudian wudu dengan air hangat. Banyak langkah dapat diperoleh dengan bertempat tinggal yang jauh dari masjid dan sering ke masjid. Selanjutnya, keutamaan jalan kaki ke masjid. Yang kelima, berjalan ke tempat sholat, menyempurnakan wudu, itu semua dapat menghapuskan dosa. Kembali lagi seperti yang nomor 4 dan nomor 2. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu untuk mengerjakan sholat, dan dia menyempurnakan wudunya kemudian berangkat untuk menunaikan sholat wajib, dan dia mengerjakannya bersama orang-orang atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang keenam, pahala bagi orang yang jalan kaki ke masjid. Allah akan menyediakan jamuan di surga bagi siapa yang berangkat ke masjid di pagi dan sore hari setiap kali dia melakukannya. Nabi SAW bersabda, man ghoda ilal masjidi awraha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghoda awrah. Barang siapa pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, niscaya Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali dia pergi pagi ataupun sore hari. Kata al-ghoda maksudnya adalah ke masjid pagi-pagi. Sedangkan roha itu artinya pulang pada sore hari. Keduanya dipergunakan untuk pergi dan pulang secara mutlak dan luas. Kata a'adda maksudnya menyiapkan. An-nuzul itu artinya jamuan penghormatan bagi tamu. Ya. Ini yang disediakan Allah di surga bagi orang yang suka pergi ke masjid. Hal itu disediakan setiap kali pergi pagi dan sore hari. Yang demikian itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang berangkat menunaikan sholat di masjid pada pagi dan sore hari. Yakni disediakan baginya jamuan pada saat kepergian dan kepulangannya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua jamuan di surga nanti. Yang ketujuh, barang siapa yang berangkat menunaikan sholat jamaah lalu tertinggal, padahal dia sudah biasa melakukannya, maka baginya pahala seperti orang yang menghadirinya. Singkat katanya begini, siapa yang biasa ke masjid suatu hari terlambat karena uzur, maka pahalanya tetap dicatat. Meskipun ternyata sholatnya sendirian. Boleh diberi catatan dekat situ, kata-kata sudah biasa. Ini diberi highlight ini, sudah terbiasa. Contohnya gimana? Boleh diberi contoh. Biasa sholat subuh.
Ya, biasa sholat subuh di masjid. Suatu subuh kebelet BAB. Kebelet BAB. Hingga terlambat. Hingga terlambat. Misalnya dia sampai di masjid ternyata orang sudah tinggal tahiyat akhir. Maka dia tetap tercatat sebagaimana dia biasa sholat subuh. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian berangkat ke masjid, dan ternyata dia mendapatkan orang-orang sudah selesai mengerjakan sholat, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti orang yang mengerjakannya dan menghadiri sholat tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi catatan tadi sudah apa teman-teman? Yang sudah biasa. Maka ini pentingnya dan ini keutamaan bagi yang memang sudah rajin ke masjid. Buat yang belum rajin ke masjid berarti segera rajin-rajin supaya dicatat. Sehingga kapan-kapan kita kebelet BAB, atau misalnya saya pernah satu kali kejadian unik ya, saya mau pergi sholat subuh, tidak bisa keluar dari rumah karena tidak tahu di mana kuncinya. Yang di sini pintu yang sini kuncinya tidak tahu di mana, yang sebelah sana kuncinya tidak tahu di mana. Sementara jendela di rumah saya itu kecil, tidak mungkin saya lewati. Saya saja sudah gendut. Ya. Akhirnya sudah terpaksa sholat di rumah karena tak ketemu kuncinya. Ya. Maka insya Allah meskipun saya sholatnya di rumah, saya tetap dapat pahala sebagaimana saya pergi ke masjid karena sudah biasa. Saya ingat waktu itu akhirnya ketemu kuncinya di kantong baju. Ya. Makanya saya cari-cari kemana itu kunci, kan tidak ada di meja, tidak ada di kunci, nggak ada di gantungan. Ternyata di dalam kantong baju. Mungkin ketika pulang kunci rumah, kuncinya bukannya digantung, malah dimasukin kantong. Lalu buka baju, setelah itu cari kunci, tidak, setengah mati tidak ketemu. Kemudian yang ke-8, barang siapa bersuci lalu berangkat ke tempat sholat, maka dia berada dalam keadaan seperti sedang sholat sampai kembali lagi ke rumahnya. Ya, orang yang pergi ke masjid kemudian tidak pulang-pulang, maka dia selama dia ada di masjid, maka dia dicatat seperti orang terus sedang sholat pahalanya sampai nanti pulang. Contohnya kita sekarang ini, kita tidak pulang ke rumah, tapi kita duduk menuntut ilmu sambil menunggu datangnya sholat isya. Maka duduknya kita ini dapat pahala, dapat ilmu, dapat pahalanya sholat. Bukan cuma pahala menuntut ilmu, tapi juga pahala sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, thumma atal masjidah, kana fi salatin hatta yarji'a, fala yaqul hakadha." Ya. Jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia termasuk dalam kondisi salat hingga dia pulang. Tapi jangan begini. Coba, jangan begini bagaimana? Maka beliau pun menjalin jari jemarinya. Coba teman-teman, jalin jari jemari kayak apa? Kayak gini. Maka sambil nunggu iqamat, tidak boleh begini. Ibu-ibu mungkin tidak bisa, ibu tahu lah ya, menjalin jari jemari, tangkupkan dua tangannya. Biasanya ini nunggu iqamat sambil duduk, sambil gini tangannya. Perbuatan menjalin jari jemari sambil menunggu iqamat, memutus pahalanya. Nanti kita hanya dapat pahala kalau nanti sudah mulai sholat lagi. Jadi kalau iqamatnya misalnya masih 10 menit, 10 menit kita duduk jalin jari jemari, maka hilang pahala seperti orang sholat 10 menit. Ya. Jadi tidak menjalin jari jemari. Adapun selesai sholat, zikir, ada menjalin jari jemari, mau pulang, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah sambil nunggu iqamat. Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah, dapat voucher.
Kenapa kok tidak boleh jalin-jalin jemari? Apa mungkin alasannya, hikmahnya? Kenapa kita tidak begini? Jalin-jalin jemari sambil nunggu iqamat. Ada yang tahu? Menyerupai agama lain. Bukan. Karena lebih baik berdoa. Ada jawaban yang lebih bagus? Karena menyerupai agama Nasrani. Sama? Ya. Ada jawaban yang lebih baik? Ada enggak? Jawabannya? Ini mas. Pilih. Cepat. Loh, kok malah mundur? Ini bisa jadi isinya baju, bisa jadi isinya peci, atau peci itu baju, tidak tahu yang mana. Oke. Kenapa kita dilarang menjalin jari jemari? Satu, sunnahnya sambil nunggu iqamat itu berdoa. Sebagaimana jawaban tadi. Harusnya bukan jari jemari, tapi apa? Menengadahkan tangan untuk berdoa. Yang kedua, jalin jari jemari menunjukkan orangnya tidak zikir. Ini pasti merenung. Karena nggak ada orang zikir itu tangannya jalin jemari. Kalau dia berzikir, mungkin dia akan begini, yaitu berdoa. Kalau seperti ini pasti orang bengong. Sambil nunggu iqamat, jarinya dijalin begini. Ini pasti orang yang bingung, ngapain ya? Atau lagi mikir sesuatu. Lama betul imamnya nih, mana sih? Ini ketahuan orang tidak berzikir. Atau bisa juga dikatakan orang malas. Begitu. Selanjutnya, yang ke-9, pahala bagi orang yang pergi ke masjid dan berjalan kaki. Yaitu, pahala orang yang pergi berangkat sholat dalam keadaan suci sama seperti orang yang menunaikan haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, fa ajruhu ka ajril haji al-muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi suci menuju ke tempat sholat, yaitu sholat wajib, maka pahalanya seperti orang yang menunaikan haji yang sedang berihram. Sepuluh. Orang yang berangkat menunaikan sholat berjamaah senantiasa dalam jaminan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok orang yang berada dalam jaminan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Yaitu seseorang yang pergi berperang di jalan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Maka dia berada dalam jaminan Allah sampai Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan ghanimah yang dia dapatkan. Kemudian seorang yang berangkat ke masjid, maka dia berada dalam jaminan Allah sampai Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke surga atau menyerahkan kepadanya pahala dan ghanimah yang diperolehnya. Dan yang ketiga adalah seorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia juga berada dalam jaminan Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Yang demikian itu merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah menjadikan masing-masing dari ketiga kelompok orang tersebut berada dalam jaminan Allah sampai Allah memberikan pahala yang setimpal. Kata dhaminun atau madmunun artinya yang dijamin. Sedangkan sabda Nabi, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin, seorang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maksudnya adalah pertama mengucapkan salam jika masuk rumah. Yang kedua adalah dengan memasuki rumahnya dia menginginkan keselamatan. Yaitu tetap tinggal di dalam rumah dalam rangka mencari keselamatan dari berbagai fitnah. Hal itu menganjurkan untuk beruzlah dan memerintahkan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang. Hal itu dilakukan pada saat mewabahnya berbagai macam fitnah dan adanya kekhawatiran orang muslim terhadap bahaya yang mungkin menimpa agamanya.
Adapun saat kondisi aman dari berbagai hal tersebut, maka seseorang mukmin yang banyak berinteraksi dengan orang-orang dan bersabar atas berbagai hal yang menyakitkan diri mereka, seraya mengajak mereka ke jalan Allah, justru akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak bergaul dan yang tidak bersabar atas hal yang menyakitkan diri mereka. Wallahu a'lam. Ini mungkin bisa selesai sampai 16 ya. Lanjut. Pahala yang ke-11 bagi orang yang pergi ke masjid, yaitu para malaikat mencari para pejalan kaki yang menuju ke tempat sholat jamaah. Allah berkata kepada Nabi SAW dalam sebuah mimpi, "Hai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh al-mala' al-a'la?" Itu malaikat-malaikat yang didekatkan. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Ya, tentang kafarat, diam di masjid setelah sholat, berjalan kaki ke tempat sholat jamaah, dan menyempurnakan wudu pada saat tidak disukai. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Dan dia juga akan terlepas dari dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya." Tadi ada perkataan di awal, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat yang al-a'la, yang didekatkan? Atau al-mala' al-a'la?" Ya, maka Nabi SAW memberitahukan tentang orang-orang yang berjalan kaki ke tempat sholat. Ada catatan kaki 152. Yakhtasim artinya memperbincangkan. Kata ikhtisam dalam hadis ini sebagai ungkapan mengenai kesegeraan para malaikat tersebut untuk mencatat amal kebaikan dan membawanya ke langit, baik berkenaan dengan pembicaraan mereka tentang keutamaan dan kemuliaannya, maupun tentang kebahagiaan umat manusia dengan berbagi karunia tersebut, karena pengkhususan hal tersebut bagi mereka dan pengutamaan mereka atas para malaikat disebabkan keinginan mereka terhadap berbagai ajakan syahwat. Lanjut. Ke-12. Pahala bagi yang jalan ke masjid. Bahwa berjalan menuju sholat jamaah merupakan salah satu sarana mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sabda Nabi, "Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khair." Siapa yang mengerjakannya, hidup dengan baik, mati dengan baik. Sebagaimana dalam hadis yang nomor 11 tadi. Firman Allah Ta'ala, "Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." Ini diantaranya adalah kebaikan bagi laki-laki yang pergi ke masjid. Azan dulu. Nanti tinggal 4 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
لا إله إلا الله. Saya lanjutkan. Yang ke-13. Bagi orang yang jalan kaki ke masjid, berangkat ke tempat sholat jamaah merupakan salah satu faktor penghapus berbagai dosa. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti nomor sebelumnya. Sabda Nabi SAW, dia akan terlepas dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Nah, yang ke-14, Allah akan memuliakan orang yang mendatangi masjid. Beliau bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia seperti tamu Allah. Dan merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya. Ya, ini sangat mudah dicerna teman-teman. Kalau kita bertamu ke satu tempat, maka kewajiban bagi yang merupakan tuan rumah, dia memuliakan tamunya. Maka kalau kita pergi ke masjid, kita seperti tamunya Allah. Dan menjadi kewajiban untuk yang dikunjungi, untuk Allah memuliakan tamunya. Dari Amr bin Maimun rahimahullah, dia bercerita, aku pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat Rasulullah. Mereka semua tengah mengatakan, masjid-masjid itu adalah rumah Allah. Dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi Allah untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Dalam sebuah lafaz dari Amr bin Maimun dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, masjid-masjid itu rumah Allah di muka bumi. Kewajiban bagi Allah yang didatangi untuk memuliakan yang mengunjunginya. Saya tambahkan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita merasa hidup kita ini susah, mungkin salah satu caranya adalah perbaiki dulu sholatnya. Dengan memperbaiki sholat dan datang ke masjid, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau kita berdoa, maka Allah akan membantu dan mengabulkan apa yang kita minta. Yang ke-15, Allah merasa gembira dengan perjalanan hambanya menuju ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Di highlight kata-kata sudah wudu. Ini sama seperti yang sebelumnya, wudunya di mana? Di rumah. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang berwudu dan melakukan wudu dengan sebaik-baiknya, seraya menyempurnakannya lalu mendatangi masjid dan dia tidak berniat kecuali untuk mengerjakan sholat di masjid, melainkan Allah akan merasa senang karenanya, seperti senangnya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya lalu ditemukan kembali. Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus dalam hadis ini dengan nama bab Dzikrul Farahir Rabbi di situ apa? Masyi. Ya. Soalnya ini kan M-A-S-Y-I. Kita bacanya masyi salah. Yang benar masyi. Jadi Y-nya harusnya 2. Ya kan masyi. Atau di situ masyi coba. Yang mana? Dzikrul Farahir Rabbi ta'ala bimasyi. Ini karena Y-nya cuma 1, jadi susah bacanya. Harusnya Y-nya 2. Masy, kasih garis datar, Y-I. Y, jadi Y-nya 2. Dzikrul Farahir Rabbi bi masyi abdihi ilal masjidi mutawaddiyan. Seluruh sifat Allah yang maha tinggi telah ditetapkan sesuai dengan apa yang layak baginya. Terakhir yang ke-16. Pahala bagi orang yang pergi ke masjid. Nur yang sempurna atau cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak bagi orang yang suka pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Tapi jangan juga kalau antum rumahnya gelap, pergi ke masjid lalu tidak bawa senter padahal punya senter. Ya, kan kita kalau di HP itu biasanya ada senter. Jangan juga bilang gini, oh saya ingat hadis itu, jadi tidak usah pakai senter. Dalam kondisi gelap maksudnya malam gelap, tapi kalau antum punya senter, pakai senter. Khawatir antum melangkah terinjak duri, terinjak beling atau menggigit binatang. Ya. Ini sama seperti ada orang berkata, ini ada hadis Nabi dibawakan handuk, terus Nabi tolak.
Berarti sunnahnya kalau mandi tidak usah pakai handuk katanya. Itu hadis tidak dimaknai sebagaimana letterleknya. Oh gelap berarti jangan pakai senter. Oh nggak ada, Nabi menolak handuk berarti tidak usah pakai handuk. Ya. Sama seperti apa tadi saya bilang ya. Oh satu langkah kaki menghapus derajat berarti keliling-keliling dulu. Padahal ada rumah dekat masjid itu jalan normal saja bisa. Begitu. Saya ulang, cahaya yang sempurna pada hari kiamat bagi orang yang pergi ke masjid dalam kondisi gelap. Nabi SAW bersabda, "Basyir masya'ina fil dhulami ilal masjidi bin nuri at-tami yawmal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang rajin ke masjid dan memberikan kepada kita semua keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang pergi ke masjid. Tidak ada tanya jawab karena saya kira jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.